Apakah kebakaran di Los Angeles itu adalah hukuman Tuhan? Kita mau bahas ini dari kacamata Perjanjian Baru. Sebenarnya kita harus bertanya, apakah kalau Tuhan menghukum satu kota itu konsisten dengan sikap Dia di Perjanjian Baru? Saya sebenarnya pernah bahas ini di konten sebelumnya yang berjudul Api yang Menghanguskan Part 3. Di sana kita bahas tentang perbedaan pandangan antara Yohanes yang mengacu kepada satu peristiwa di Perjanjian Lama, yaitu Elia meminta api membakar orang-orang Samaria, dengan pandangan Tuhan Yesus yang menjelaskan kepada Yohanes bahwa Anak Manusia datang bukan untuk menghukum atau menghakimi. Di akhir paragraf tersebut Tuhan Yesus bahkan bertanya, kamu tidak tahu roh apa itu yang ada padamu. Nah, roh ini bisa mengacu kepada satu cara pandang atau cara kerjanya Tuhan yang berbeda antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ujung-ujungnya pola pikir yang menyimpulkan bahwa Tuhan menghukum orang-orang tertentu, itu mana tahu berasal dari pola pikir Perjanjian yang lama. Poin lain adalah pada saat kita berbicara tentang penghakiman Tuhan atas dosa, kita biasanya terjebak di dalam seperti membanding-bandingkan dosanya orang. Yang ini banyak nih, yang ini parah nih dosanya. Sedangkan yang namanya standar dosa di dalam pandangan Alkitab itu adalah satu kali berdosa layak dicampakkan ke neraka selama-lamanya. Jadi tidak ada membanding-bandingkan dosa ini lebih besar, dosa ini lebih kecil. Lagi pula, yang namanya dosa itu bukan sekedar perbuatan atau tampak luar, menghina Tuhan, hidup tidak bermoral, dan lain sebagainya. Tetapi juga lebih merupakan sikap hati, seperti iri hati, cemburu, ketamakan, yang notabene ini bisa terjadi atau ada pada orang-orang percaya, bahkan orang-orang yang melayani Tuhan. Termasuk ada juga pada orang-orang yang menghakimi kebakaran Los Angeles adalah penghakiman Tuhan. Nah, saya percaya natural disasters atau malapetaka yang bersifat alam itu bisa terjadi di mana saja, kepada siapa saja, tanpa memandang bulu, dan itu bisa kena pada orang percaya maupun orang tidak percaya, tanpa terkait dengan penghukuman Tuhan atas orang-orang tertentu. Hal ini hanya mengkonfirmasi kebenaran firman Tuhan yang mengajari kita bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, itu bumi menjadi rusak. Jadi bisa terjadi gempa bumi, tsunami, kebakaran, termasuk kebakaran seperti yang terjadi di Los Angeles ini. Hal seperti ini mengingatkan kita bahwa di bumi ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan malapetaka dan kesedihan, dan di dalamnya tidak ada harapan. Dan peristiwa semacam ini juga mengingatkan kita bahwa kita hanya punya satu pengharapan, yaitu di dalam Kristus dan karyanya. Dan juga kepada bumi yang baru nanti, yang Dia sediakan bagi orang-orang yang percaya, di mana tidak ada lagi penderitaan. Sementara ini, kita justru harus bersimpati kepada orang-orang yang terkena dampak dari malapetaka-malapetaka seperti yang terjadi di Los Angeles ini. Sama seperti Tuhan Yesus mengampuni orang-orang yang menyalibkan Dia, saya percaya Dia juga mengasihi beberapa oknum yang menghina Tuhan di Los Angeles.